Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa doa yang sebelum Ramadan ataupun di akhir Ramadan tahun yang lalu kita sering membacakan doa itu. Atau lebih populer kita sering membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ada doa yang juga kita bacakan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa taslimhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku sampai di bulan Ramadan. Antarkanlah aku sampai di bulan Ramadan. Kalaupun kita pada akhir Ramadan tahun 1442 Hijriah kemarin, kita berdoa, ya Allah, sampaikan aku, antarkan aku ya Allah di Ramadan di tahun berikutnya, di tahun 1443. Ini adalah doa kita. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkan aku di bulan, sampaikan aku di bulan Ramadan. Kemudian wasallimni Ramadan. Dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Kita itu mintanya Ramadan itu sampai kepada kita. Wasallim li Ramadan. Ya, sampaikan. Sampaikan Ramadan itu kepadaku. Kita rindu. Kita kepingin setiap saat itu, kalaupun kita rindu, kalau memang kita memang taat kepada Allah, mintanya itu. Makanya ada hadis mengatakan kalau bisa setiap bulan itu bulan Ramadan. Itu memang orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang memang takwa. Ya, minta disampaikan Ramadan kepadaku. Kemudian dilanjutkan wa taslimhu minni mutaqabbalan. Ya. Dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Nah, sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan. Terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Mulai dari puasa kita, tarawih kita, tadarus kita berzikir, sedekah kita. Ya. Kita minta diterima amal-amal kita. Soal berapa nilai yang diberikan oleh Allah itu Allah yang tahu. Makanya dalam puasa itu hanya kita dan Allah saja yang tahu. Ya, as-saumu li wa ana azibi. Puasa itu punyaku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Berapa jazanya, berapa balasan, berapa nilainya. Jadi kita tidak pernah tahu berapa nilai dari puasa kita. Apalagi orang lain. Orang lain yang dekat dengan kita tidak pernah tahu berapa nilai puasa kita. Kita sendiri pun kadang tidak tahu. Karena apa? Kita sering dikotori oleh hal-hal yang merusak nilai puasa itu sendiri. Baik dari omongan kita, dari perbuatan kita, dari perilaku kita, dari ghibah kita. Sekarang ini lagi heboh-hebohnya kasus 11 April kemarin, dengan satu kasus yang cukup besar, mulai kita menghibah. Syukurlah, aduh. Ya.
Jangan-jangan nilai puasa kita akan jadi rusak dengan hal demikian. Mari kita jaga amal-amal kita di bulan suci Ramadan. Makanya doa kita tadi, wa taslimhu minni mutaqabbalan, ya, dan terimalah amal-amalku di bulan suci Ramadan. Ya. Karena apa? Dari jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan. Karena dalam menyambut Ramadan ini bukan main gitu. Semangatnya untuk menyambut Ramadan, mempersiapkan. Ada yang sibuk mulai dari bulan Rajab, bahkan dari sebelumnya. Walaupun ada hadis ini kurang kuat, ya, tapi menjadi motivasi bagi kita. Dalam hadis dikatakan as-sahru Rajab sahrun lil zar'i. Bulan Rajab itu pada 2 bulan sebelum Ramadan itu dikatakan hadis ini itu adalah tempat kita menanam. Tempat kita menanam. Kalau kita punya pertanian, punya perkebunan, di bulan Rajab itu kita menanam. Kemudian wa Sa'banu sahrus saqi, ya, di bulan Sa'ban itu kita menyiram. Tanaman itu kita siram. Jadi makanya dalam anjuran itu di bulan Sa'ban itu kita banyak-banyak berpuasa. Sampai Rasul pun ketika bulan Sa'ban itu banyak berpuasa dia. Hampir di setiap harinya Rasul berpuasa di bulan Sa'ban. Ya. Kemudian war Ramadan sahru hasaril zar'i, dan bulan Ramadan inilah tempat kita menanam menikmati memetik hasilnya. Jadi kalau kemarin itu di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, kita ini menanam dan menyirami, hasilnya kita lihat bulan ini. Apakah ada bekasnya, apakah ada pengaruhnya di bulan Rajab ataupun di bulan Sa'ban kemarin. Kalaupun ini di bulan Ramadan ini ada bekasnya, ada semacam motivasinya, inilah peningkatan kita yang dianjurkan dari awal dipersiapkan dari bulan Rajab dan Sa'ban itu. Bapak dan Ibu para jamaah sekalian, kemudian kita menginginkan ini ibadah-ibadah kita ini kembali kepada hadis tadi, ini tidak cuma kita sekedar lisan, gugur kewajiban, tetapi bagaimana kita menciptakan ibadah ini dengan ikhlas. Kita menciptakan ibadah ini dengan tulus hati kita. Jangan sampai ada riya, jangan ada rasa ingin dilihat orang lebih hebat, lebih takwa, lebih baik, tidak. Tetapi bagaimana nilai ibadah ini terutama nanti kita bersihkan pada akhir Ramadan nanti, ya. Dari kita bersihkan, kemudian dengan harta kita bersihkan. Ada suatu kewajiban kita nanti pada akhir Ramadan, yaitu membayar zakat. Ini juga harus kita ingatkan, jangan kita lupakan, karena ini adalah merupakan motivasi kita. Kita beribadah, kita melaksanakan perintah Allah, ya, untuk kita, tidak ada untuk orang lain. Kalaupun kita langsung berhubungan hablum minan nas, iya, tetapi yang lebih penting kita adalah hablum minallah. Bagaimana mencintai menciptakan diri kita, menghubungkan diri kita, pribadi kita cinta kepada Allah. Kalaupun kita tidak cinta kepada Allah, bagaimana kita cinta kepada hablum minan nas ini? Ya. Bapak dan Ibu para jemaah sekalian, satu lagi yang ingin kami sampaikan, mari kita meningkatkan mumpung punya waktu. Tinggal 20 hari lagi kita ibadah kepada Allah di bulan Ramadan ini. Ya. Kita evaluasi bagaimana baca Quran kita, bagaimana puasa kita. Karena kedua-dua ibadah ini, baca Quran ini dengan puasa itu akan menjadi syafaat kita ketika di yaumil kiamat nanti. Ya. Dia akan menjadi syafaat kita. Bagaimana puasa? Dia akan menjadi penolong bagi kita. Baik Quran akan menjadi saksi, menjadi syafaat kita. Kalaupun kita tidak pernah baca Quran, kita tidak pernah baik dalam melaksanakan ibadah puasa, tentu saja satu nilai yang diberikan oleh Allah tidak begitu besar dan kita akan merugi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita bisa mengambil hikmah, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.